Ya, jadi kalau kita lihat di dalam eh, konsep Silk Road Maritime Initiative itu memang yang sering kita abaikan di dalam konteks ini adalah Cina itu kan kemudian menindaklanjuti dalam yang namanya white paper atau apa buku putih ya, yang mana strategi hankam Cina itu memang berbasis maritim. Itu yang pertama harus kita garis bawahi juga. Jadi dengan itu Cina otomatis fokus pada operasi maritim di Asia Pasifik dan memang Laut Cina Selatan menjadi prioritas utama gitu di dalam apa, dan apalagi setelah memang tren sudah kita prediksi jauh-jauh hari, termasuk saya dan kawan-kawan di lembaga saya sejak 2011 sudah memprediksi atau semacam alert warning tentang apa yang disebut sebagai Laut Cina Selatan sebagai hotspot gitu. Nah, di dalam hal ini memang Natuna yang merupakan di sebelah utara Karimata itu yang berbatasan dengan 3 negara ASEAN terutama itu memang menjadi persoalan yang krusial. Nah, jalur sutra itu sendiri yang sering kali diabaikan, ini yang memang kemudian menjadi kita seringkali larut ke dalam hal yang hilir, ya, bukan ke mengkontras gerak strategi Cina secara ke induk masalahnya. Itu adalah jalur sutra itu membuat Cina menjadi all out itu karena mengakses 3 zona utama, yaitu Asia Tenggara ke jalur selatan, lalu Asia Selatan, otomatis Asia Tengah ya, karena memang ini kan jalur Xinjiang itu salah ke Cina, itu otomatis melewati seluruh negara Asia Tengah yang sekarang kebanyakan adalah lepasan dari Uni Soviet. Gitu. Lalu ke arah selatan, ya, Pakistan yang otomatis ke India juga. Nah itulah makanya menjadi satu hal yang krusial. Kedua, yang kita harus perhatikan juga, walaupun ini tidak terkait langsung ke dalam tema ini yang notabene kawasan Asia Tenggara karena menyangkut Laut Cina Selatan, tentang teori Mackinder, tentang heartland itu, yang memang merupakan jalur Euro-Asia, rute penghubung antara Eropa-Asia, selain Timur Tengah itu kan Asia Tengah. Nah, fenomena masuknya Afghanistan ke Kabul dengan wajah baru, itu kan yang seperti gambarkan tadi merupakan resultante dari kerjasama strategis antara Pakistan Cooperation Organization mengawal Asia Tengah, itu kemudian sentra konflik global itu yang tadinya sudah hot juga Asia Tenggara itu agak bergeser kembali ke Asia Tengah gitu. Bukan berarti kemudian Asia Tenggara kemudian menjadi daerah yang tidak rawan konflik lagi ya. Tapi poin yang saya mau katakan adalah seringkali kita tidak bisa mengenali atau memprediksi yang dinamakan dinamika black swan, dinamika angsa hitam. Jadi satu yang tidak terduga, tapi kemudian bukan saja tidak bisa berubah kembali ke normal lagi, tapi bahkan punya efek domino yang perubahan sejarah. Nah, itu yang saya kira kita harus lihat juga perkembangan-perkembangan yang terjadi di hotspot Laut Cina Selatan dan yang sekarang potensial ada di Natuna ini yang memang bagian utara dari Karimata yang berbatasan dengan ASEAN. Kita juga harus melihat di balik ini mengantisipasi hal-hal yang di permukaan ini. Gitu. Maka dari itu saya katakan tadi, di dalam konteks ASEAN, baik dalam arti bilateral kita dengan Cina merespon secara strategis tindakan-tindakan Cina, karena Cina ini begini ya, ada beberapa prediksi yang mengatakan bahwa karena Cina sekarang bukan lagi bangkit, tapi sudah setara dengan negara adik kuasa. Banyak frame Barat mengatakan dia itu sama agresifnya seperti Barat dulu ketika berjaya gitu. Padahal kalau kita lihat Cina ini, apalagi ini kan suku Han ya, bukan Mongol yang agresif kayak waktu termasuk kita ini seringkali salah paham. Kita pernah punya seteru dengan Kubilai Khan, dikiranya itu Cina yang sekarang. Itu kan Mongol yang dulu Cina justru lagi dikuasai oleh rezim Yuan, dinasti Yuan. Ya itu yang kemudian ke
Singosari, terus apa itu namanya yang sempat jadi konflik yang akhirnya peralihan dari Singosari ke Majapahit. Nah itu kalau Cina sekarang itu pola perangnya itu benar-benar memakai Sun Tzu. Misalnya begini, idiom-idiom budaya Cina itu kan ada istilah misalnya gini, mengecoh langit, menyeberangi lautan. Itu idiom budaya dari kearifan lokal. Tapi itu juga bisa menjadi dasar menyusun apa yang disebut sebagai perang nirmiliter, soft power itu. Lalu ada lagi menciptakan yang ada dari ketiadaan. Itu kan idiom budaya juga. Tapi itu bisa menjadi dasar penyusunan perang, disepsi misalnya kan. Kalau yang tadi mengecoh langit, termasuk ini kayak soal border dispute, bisa saja Cina dalam konteks ini mengembangkan itu. Jadi seakan-akan mau pengembangan ke arah perang, tapi sebetulnya ini komunikasi politik untuk mengajak itu tadi. Karena kembali kalau kita paham tesis atau motivasi geopolitik Cina, sebetulnya adalah bagaimana yuk kerjasama ekonomi perdagangan, tapi konektivitas geografis dibangun. Nah, pinternya Iran, Pakistan, dia mampu melayani itu bukan karena terus jadi antek atau proxy agent, tapi mitra gitu. Seperti juga dengan Rusia sama Cina. Nah, itu yang dampaknya kemungkinan besar juga akan diikuti oleh Afghanistan yang rezim baru ini ya. Nah, itu yang kita justru mengabaikan aspek geopolitik itu sehingga dengan mudah kita larut ke hal-hal yang diiri ke hilir. Itu satu. Kedua, ini mungkin catatan saya yang juga nggak kalah penting ya. Sejak pemerintahan Jokowi, JK, sampai yang periode kedua ini, dalam membangun hubungan Indonesia RRC, Indonesia bilateral ya, RI RRC, itu semu. Karena dari awal melibatkan Taipan atau overseas Chinese yang sudah bermasalah di negeri kita sendiri dari era Pak Harto sampai sekarang gitu. Dan itu dilibatkan di dalam kerjasama segitiga itu. Nah itu bukan saja membuat tidak efektif, bahkan menjadi rancu. Misalnya saja Meikarta, super cepat, itu kan komplikasi semua gitu, di dalam konteks itu. Nah sehingga era Bung Karno dan Pak Harto itu tidak ditiru dengan cermat dan strategis. Kalau Bung Karno kan dulu menghindari betul overseas China dilibatkan dalam bilateral itu. Jadi equal dan saling menguntungkan tanpa harus menjadi hubungan satelit dengan orbit. Nah Pak Harto secara resmi menyatakan yang dalam istilah hubungan internasional itu sangat aneh sebetulnya. Pembekuan hubungan Jakarta dengan Beijing. Tapi tidak ada istilah pemutusan hubungan gitu. Berarti itu juga Pak Harto berpikir kalau itu diputus, jaringan Taipan yang connected dengan Hong Kong dan Taiwan bisa terbangun secara mendominasi gitu. Sementara kalau ini tetap jalur halus tetap terbangun. Makanya ketika Sukamdhani, Gito Sarjono dimerintahkan Pak Harto menormalisasi hubungan Beijing Jakarta cepat gitu karena jaringan itu tidak diputus gitu. Tetap ada perimbangan-perimbangan yang dimainkan secara apa yang disebut sebagai bukan main dua kaki tapi main dua sisi. Ini seni yang saya kira di HMI juga tuh termasuk alumni-alumninya ini kurang terlatih ini saya kira dalam sehingga menjabarkan main dua sisi itu akhirnya main dua kaki. Nah, kalau main dua kaki ini kan agen ganda yang ketahuan gitu. Tapi kalau main dua sisi Soeharto, Marcos, Lee Kuan Yew bisa itu memainkan apa yang disebut permainan dua sisi. Nah, ini yang saya kira dalam konteks tadi menjawab Dr. Koni tadi tentang kalau memang merespon strategi bagaimana sebagai entah itu peaceful facilitator atau honest broker, memang kuncinya ini adalah seni itu tadi di dalam konteks ini. Nah, itu yang tidak dipelajari di Sekdilu, di Kementerian Luar Negeri, di kementerian strategis lainnya. Kedua, nah yang terakhir saya mau sampaikan sebagai closing adalah selain memang tadi geopolitik mutlak harus berbasis geopolitik sebagai input negara maupun sebagai pedoman ya. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah perlu mengatakan bahwa kebijakan luar di Kemlu itu nggak boleh asik sendiri, sebagaimana kementerian-kementerian lain asik sendiri. Problem di negara yang pelajaran penting negara-negara bermaju termasuk Jepang dan Cina adalah mampu sektor strategis yang lain. Apalagi Cina sejak Deng Xiaoping itu 4 program modernisasi itu yang buahnya sekarang ini yang menjadi negara adikuasa itu mengintegrasikan pertanian,
iptek, industri, dan pertahanan. Gitu. Dan itu adalah strategi kebudayaan mencinakan kembali komunis. Itu yang nggak kebaca. Gitu. Dan kalau memang threat atau ancaman, justru di situ ancamannya, bukan komunisnya. Gitu. Nah, tapi itu juga pelajaran bagi kita bahwa sejak era Pak Harto itu ekonomi memang jadi primadona sebagai antitesis era Bung Karno, tapi dampaknya harganya mahal betul sekarang. Para elit kita apa-apa itu ngukurnya materi. Gitu. Sementara Cina ini yang bangkit itu adalah kebudayaannya. Gitu. Nah ini yang saya kira penting untuk melihat bagaimana kalau kita melakukan itu bukan hanya kontra strategi terhadap negara-negara besar yang bermaksud mengokupasi secara militer ataupun nirmiliter, tapi kita harus punya kontra skema. Dan itu yang dilakukan Soekarno, itu yang dilakukan Soeharto, yang tidak di legasinya itu tidak terbangun di era pasca reformasi. Nah, karena itu kita perlu kontra skema di dalam kebijakan luar negeri yang otomatis kita akan merespon bukan hanya Cina, tapi negara-negara besar lain karena kita bukan hanya mengerti diri kita sendiri, kekuatan lokasi geografis maupun lokasi sumber daya alamnya, tapi yang nggak kalah penting juga kita bisa membaca motif-motif di balik cara strategi Barat maupun Cina, begitu pula Jepang di dalam menghadapi di meja perundingan atau di mana perang diplomasi. Diplomasi itu bukan sekedar PR aktivitas, tapi juga merupakan satu perang di meja perundingan. Gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan terima kasih sudah diundang dalam kesempatan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.